Halo semuanya. Jadi kami dari kelompok 6 dari kelas M01 akan memaparkan materi mengenai sistem degradasi material dan transformasi kimia dari materi non-biologis dan anorganik di mata kuliah biokimia. Namun ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Nauralia Khawrinisa dengan akhiran NIM 008. Perkenalkan rekan-rekan saya yang akan menjadi presenter dalam video ini. Yang pertama ada Wayuni Amirotul, yang kedua ada Rifki Hanif, yang ketiga ada Siti Hardena, yang keempat ada Septian Dwi Kurniawan, yang selanjutnya ada Puja Sivira, dan yang terakhir ada Faik Falhan. Maka dari itu kita tidak akan berlama-lama. Selamat menyaksikan. Apa sih degradasi itu? Degradasi merupakan suatu reaksi perubahan kimia atau penguraian suatu senyawa atau molekul menjadi senyawa atau molekul yang lebih sederhana. Selanjutnya ada degradasi material. Degradasi material adalah suatu reaksi perubahan kimia atau proses penyederhanaan atau meruntuhkan sebuah molekul menjadi yang lebih sederhana, kecil, baik secara alami maupun buatan. Nah, contoh dari degradasi material ini salah satunya adalah korosi, di mana korosi merupakan suatu proses perusakan yang umumnya terjadi pada logam akibat adanya reaksi kimia atau elektrokimia dengan lingkungannya. Nah, korosi adalah perubahan penampilan dan sifat yang dialami suatu bahan dan biasanya berupa logam karena bereaksi dengan lingkungannya. Maka dari itu, secara termodinamis, proses korosi merupakan kecenderungan normal suatu logam untuk kembali ke kondisi alaminya atau bisa dikatakan natural strain atau dalam bahasa Indonesianya kembali ke bentuk yang stabil. Selanjutnya ada biodegradasi. Biodegradasi ini sebagai upaya rehabilitasi perairan yang tercemar dan memberikan kontribusi bagi perbaikan kualitas lingkungan, terutama lingkungan perairan. Nah, biodegradasi ini terbukti efektif dalam mendegradasi senyawa organik maupun anorganik melalui potensi bakteri pendegradasi. Nah, bakteri pendegradasi ini memiliki aktivitas enzimatis yang dapat mengubah senyawa dengan susunan yang kompleks menjadi yang lebih sederhana sehingga berkurangnya toksisitasnya. Biodegradasi ini dilakukan oleh dengkoposer dan mikroorganisme seperti jamur, bakteri, protozoa yang tumbuh pada bahan organik mati atau produk limbah dari ekosistem. Nah, faktor apa aja sih yang mempengaruhi biodegradasi itu? Yang pertama ada substrat dan ukuran. Yang kedua ada sumber dari nitrogen. Yang ketiga pH dalam proses degradasi. Yang keempat ada suhu peningkatan. Dan yang kelima ada selanjutnya ada proses biodegradasi pada bahan anorganik. Biodegradasi umumnya terjadi pada bahan-bahan organik yang pelakunya adalah mikroorganisme. Beberapa bahan yang dapat didegradasikan oleh bakteri adalah komponen hidrokarbon, misalnya minyak atau logam. Pada logam, proses biodegradasinya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pengendapan, biosorpsi, dan bioakumulasi. Selanjutnya ada pengendapan. Pengendapan adalah proses di mana partikel atau senyawa tertentu dalam larutan mengendap menjadi sedimen atau terpisah dari larutan. Pada pengendapan sendiri terdapat kontribusi dari besi atau fosfor yang tinggi di dalam tanah. Dari kontribusi kedua unsur tersebut dapat memberikan dampak positif, yaitu memperbaiki ekosistem tanah dan limbah yang terkontaminasi dengan logam berat seperti seng, kadmium, dan timbal jika pH tanah ditingkatkan dengan penambahan kapur. Penerapan bahan kapur seperti kalsium karbonat, kalsium oksida, dan kalsium hidroksida saat ini telah digunakan sebagai perlakuan pada tanah-tanah masam dan terkontaminasi logam berat. Ketika kapur ditambahkan ke dalam tanah, ion kalsium dalam kapur bereaksi dengan ion hidroksida dalam air tanah, atau ion karbonat dalam kapur bereaksi dengan ion hidrogen dalam tanah yang menyebabkan peningkatan pH tanah. Selanjutnya ada biosorpsi. Biosorpsi logam toksik didasarkan pada proses non-enzimatik seperti adsorpsi, di mana spesies ionik terikat secara non-spesifik pada permukaan sel, polisakarida, dan protein ekstraseluler. Biomasa bakteri hidup atau mati dapat digunakan untuk mentransfer ion-ion logam melalui proses biosorpsi.
Banyak spesies yang mempunyai kandungan kitin yang tinggi pada dinding sel, dan polimer ini dari N-asetilglukosamin merupakan biosorben efektif untuk mengikat ion-ion logam. Manfaat dari biosorpsi adalah kemampuannya untuk menghilangkan logam toksik dari lingkungan melalui proses pengikatan pada biomasa, sehingga membantu mengurangi kontaminasi dan menjaga kualitas ekosistem. Nah, untuk selanjutnya ada bioakumulasi. Bioakumulasi adalah proses penimbunan substansi atau zat pencemar dalam tubuh suatu organisme dengan konsentrasi yang lebih tinggi daripada konsentrasi zat di lingkungan sekitarnya. Salah satu faktor yang memengaruhi bioakumulasi oleh mikroorganisme adalah pH. Kadar pH optimum untuk akumulasi timbal pada spesies Saccharomyces cerevisiae adalah pH 4-5, sedangkan spesies Aurobasidium pullulans pada pH 6-7. Proses akumulasi kedua mikroorganisme tersebut jelas berbeda. Menurut Ledin dan Perseden tahun 1996, menjelaskan bahwa pentingnya peranan mikroorganisme di lingkungan terkontaminasi dengan konsentrasi logam berat yang tinggi. Karena resiko keracunan akibat bioakumulasi meningkat seiring dengan semakin panjangnya waktu paruh biologis zat pencemar dalam tubuh organisme. Bioakumulasi juga dapat terjadi ketika mikroorganisme mengambil logam dari lingkungan dan menimbunnya dalam tubuh mereka. Prinsip kerja mikroorganisme dapat memengaruhi mobilisasi, yaitu mengeluarkannya dari substrat atau lingkungan, dan dapat juga mempengaruhi imobilisasi logam, yaitu menahan dan menimbunnya dalam bentuk yang tidak aktif. Kehadiran mikroorganisme dapat memengaruhi penyebaran logam dengan cara yang berbeda, di mana pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat bioakumulasi dalam ekosistem. Selanjutnya ada biodegradasi protein dan lemak. Degradasi protein merupakan mekanisme penting dalam pemecahan ikatan-ikatan protein yang terdapat di dalamnya. Proses ini dapat terjadi akibat pemanasan atau kontaminasi zat kimia. Pada eukariot, kebanyakan gangguan terjadi pada sistem tunggal yang meliputi ubikuitin dan proteosom. Ubikuitin yang terlibat dalam degradasi protein terdiri dari 76 protein asam amino yang melimpah. Sedangkan pada biodegradasi lemak juga termasuk proses penting dalam pemecahan ikatan-ikatan lemak yang dapat terjadi melalui proses metabolisme oleh mikroorganisme. Kedua proses tersebut memiliki peran krusial dalam siklus alami materi organik. Selanjutnya ada mikroorganisme pendegradasi plastik. Yang pertama ada Pseudomonas sp. Pseudomonas sp sendiri dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, kingdom Bacteria, phylum Proteobacteria, kelas Gamma Protobacteria, ordo Pseudomonadales, famili Pseudomonadaceae, genus Pseudomonas dan spesies Pseudomonas aeruginosa. Bakteri Pseudomonas merupakan jenis atau golongan bakteri gram negatif. Bakteri Pseudomonas memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu tidak membentuk spora, tubuh berbentuk rod atau batang, motil dengan satu atau lebih flagela pada bagian tepi. Bakteri Pseudomonas merupakan jenis bakteri obligat aerob. Namun beberapa spesies lainnya dapat hidup atau tumbuh dengan kondisi anaerob di lingkungan yang memiliki kandungan nitrat di dalamnya. Bakteri Pseudomonas secara umum tidak memiliki enzim hidrolitik yang penting dalam mendegradasi polimer menjadi monomer, namun memiliki sistem inducible operon yang mampu menghasilkan enzim dalam proses metabolisme sumber karbon. Selain itu, bakteri Pseudomonas memiliki peran penting dalam proses biodegradasi berbagai macam polimer, antara lain senyawa xenobiotik dan pestisida. Enzim yang berperan dalam biodegradasi adalah serine, hidrolase, esterase, dan lipase. Selanjutnya ada Bacillus sp. Bacillus sp sendiri dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu kingdom Bacteria, phylum Firmicutes, kelas Bacilli, orde Bacillales, famili Bacilliaceae, genus Bacillus, spesies Bacillus sp. Bacillus spp merupakan bakteri heterotrofik termasuk dalam golongan mikroorganisme redusen atau yang lazim disebut dengan dekomposer. Bakteri ini berbentuk batang
dapat dijumpai di tanah dan air termasuk pada air laut. Bacillus dapat ditemukan pada sedimen air tawar. Beberapa jenis menghasilkan enzim ekstraseluler yang dapat menghidrolisis protein dan polisakarida kompleks. Bacillus spp membentuk endospora, merupakan gram positif, bergerak dengan adanya flagel. Peritrichus dapat bersifat aerobik dan fakultatif anaerobik serta bersifat katalisa positif. Selanjutnya, marga Bacillus dapat mendegradasi atau memutus ikatan polimer plastik, dapat mencegah poliuretana dengan bantuan enzim yang dihasilkan sendiri, yaitu enzim poliuretanase lipase. Cenderung fasilitatif aerob menjadikan bakteri ini memiliki cakupan lingkungan yang lebih lebar, mampu menggunakan polimer plastik sebagai sumber karbon, sehingga bakteri mampu membelah diri. Slide selanjutnya adalah jenis hidrokarbon yang digunakan oleh mikroba. Pertama, hidrokarbon alifatik adalah kelompok senyawa yang berantai lurus, berantai cabang, dan berantai melingkar. Senyawa ini dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu senyawa alifatik jenuh dan senyawa alifatik tak jenuh. Senyawa alifatik jenuh adalah senyawa yang rantai C-nya hanya bersifat ikatan-ikatan tunggal. Sedangkan senyawa alifatik tak jenuh adalah senyawa yang rantai C-nya terdapat ikatan rangkap dua atau yang biasa disebut alkena, dan rantai 3 yang bisa disebut alkona. Hidrokarbon aromatik adalah suatu senyawa yang memiliki cincin benzene yang terdiri atas 6 atom karbon dengan 1 atom hidrogen pada setiap karbon. Kondisi ini menyebabkan 1 elektron tersisa sehingga membentuk ikatan ganda. Ikatan ganda pada cincin benzene tidak hanya berada pada satu posisi saja, tetapi berpindah-pindah. Keadaan ini yang menyebabkan senyawa aromatik sukar didegradasi dan lebih tahan terhadap beberapa reaksi kimia. Selanjutnya, senyawa anorganik. Senyawa anorganik adalah senyawa-senyawa yang tidak disusun dari atom karbon. Umumnya senyawa ini ditemukan di alam. Beberapa contoh senyawa ini seperti garam dapur, natrium klorida dengan lambang NaCl. Aluminium hidroksida yang dijumpai pada obat mah memiliki lambang AlIOH3. Selanjutnya, senyawa anorganik dapat diklasifikasikan sebagai senyawa bentuk oksida asam dan bentuk garam. Selanjutnya, kimia anorganik. Kimia anorganik berkaitan dengan sifat dan perilaku senyawa anorganik yang meliputi logam, mineral, dan senyawa organologam. Perbedaan kimia organik dan kimia anorganik adalah kimia organik didefinisikan sebagai studi tentang senyawa yang mengandung atom karbon, sedangkan kimia anorganik merupakan studi tentang sisa bagian dari senyawa selain senyawa anorganik yang terdapat tumpang tindih antara dua bidang. Selanjutnya, senyawa kimia anorganik. Yang pertama, amonia, yang kedua, klorida, dan yang ketiga, titanium dioksida. Selanjutnya, transformasi kimia. Transformasi kimia adalah perubahan senyawa kimia menjadi senyawa kimia yang lain atau berubah secara degradatif menjadi senyawa kimia yang strukturnya lebih sederhana. Transformasi kimia dapat terjadi karena adanya aktivitas antropogenik atau non-antropogenik. Teori-teori awal transformasi dari material-material ini dikembangkan oleh filsuf Yunani kuno, seperti teori 4 elemen dari Empedokles yang menyatakan bahwa substansi apapun itu tersusun dari 4 elemen dasar, yaitu api, air, udara, dan bumi. Kemudian ada ciri-ciri transformasi kimia. Ciri-ciri perubahan kimia yang pertama adalah perubahan suhu. Perubahan suhu dapat terjadi sebagai akibat dari perubahan kimia. Ini dapat menjadi indikator bahwa reaksi kimia sedang berlangsung, terutama jika perubahan suhu signifikan. Kemudian ada perubahan warna. Terkadang perubahan kimia dapat diindikasikan oleh perubahan warna. Warna baru yang muncul atau warna yang hilang setelah reaksi adalah tanda-tanda perubahan kimia. Kemudian ada pembentukan endapan. Endapan pada yang terbentuk dalam larutan setelah reaksi kimia terjadi, ini adalah tanda bahwa ion-ion dalam larutan telah bereaksi dan membentuk senyawa padat baru. Kemudian ada pembentukan gas. Jika reaksi kimia menghasilkan pembentukan gas, ini bisa menjadi tanda perubahan kimia. Gas dapat muncul dalam bentuk gelembung atau dapat berbau dan atau berwarna khas. Yang terakhir adalah perubahan pH.
Selanjutnya adalah amonia. Amonia atau NH3 adalah gas tidak berwarna dan berbau menyengat yang terdiri dari satu atom nitrogen yang terikat pada 3 atom hidrogen. Ini umumnya digunakan dalam aplikasi industri dan rumah tangga seperti pendinginan, bahan pembersih, dan sebagai pupuk. Amonia juga memiliki potensi bahaya karena sifatnya yang beracun dan mudah terbakar. Oleh karena itu, penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan panduan keamanan yang tepat. Selanjutnya ada mekanisme pencemaran amonia. Amonia bebas atau NH3 yang tidak terionisasi bersifat toksik terhadap organisme akuatik. Toksikitas amonia terhadap organisme akuatik akan meningkat jika terjadi penurunan kadar oksigen terlarut atau dissolved oxygen, pH, dan suhu. Selanjutnya adalah limbah deterjen. Limbah deterjen mengandung zat berbahaya bagi lingkungan, di antaranya yang pertama adalah surfaktan. Surfaktan adalah zat yang berfungsi sebagai pembasah, pengemulsi, dan pendispersi. Dalam deterjen, surfaktan membantu mengangkat kotoran dari kain dan menjaga kotoran tetap terdispersi dalam air cucian. Terdapat beberapa jenis surfaktan yang umum digunakan dalam deterjen, seperti anionik sabun dan non-ionik, yaitu alkohol, lemak, tertoksilasi. Bahan deterjen yang kedua adalah builder. Builder juga dikenal sebagai penguat, adalah komponen yang bekerja sama dengan surfaktan untuk meningkatkan efisiensi pencucian. Builder membantu mengurangi ion kalsium dan magnesium dalam air sehingga deterjen dapat membersihkan dengan lebih baik. Contoh builder yang sering digunakan adalah sodium tripolisfosfat atau STPP. Kandungan deterjen yang selanjutnya adalah zat aditif. Zat aditif adalah bahan tambahan yang digunakan dalam deterjen untuk memberikan sifat khusus atau meningkatkan kinerja produk. Beberapa contoh zat aditif yang umum digunakan dalam deterjen adalah pemutih atau bleaching agents, enzim dan pengisi atau filler, dan bahan tambahan minor lainnya. Dan materi yang terakhir ada tentang dampak limbah deterjen. Nah, dampak limbah deterjen ini ada sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, yang pertama itu untuk menurunkan tegangan permukaan air, dan yang kedua menyuburkan pertumbuhan ganggang, yang ketiga ada pengemulsian minyak dan lemak, dan yang keempat ada meningkatkan kekuruhan air, dan kelima kematian organisme perairan. Jadi itu tadi pemaparan dari kami mengenai sistem degradasi material dan transformasi kimia dari materi non-biologis dan anorganik. Nah, kita reka kembali nih, apa aja tadi materi yang udah dibahas sama mereka. Yang pertama ada degradasi. Apa pengertian degradasi itu sendiri? Lalu ada degradasi material. Lalu yang ketiga ada biodegradasi, itu apa? Lalu ada faktor-faktornya. Terus juga ada proses biodegradasi. Nah, proses biodegradasi ini terdiri dari pengendapan, bioresorpsi, dan biokumulasi. Terus selanjutnya kita juga membahas mengenai prinsip kerja dari mikroorganisme. Lalu ada biodegradasi protein dan lemak. Lalu kita juga membahas tentang jenis hidrokarbonnya itu apa aja. Lalu kita juga membahas senyawa anorganik dan juga kimia anorganik itu seperti apa. Lalu ada transformasi kimia, yaitu penjelasan yang terakhir. Nah, tapi transformasi kimia ini juga membahas mengenai ciri perubahan kimia yang kita mengambil itu contohnya amonia. Nah, di dalam tadi yang sudah dijelaskan, amonia ini juga ada mekanismenya, dan contohnya itu yang kita ambil amonia itu tentang limbah deterjen tadi. Nah, limbah deterjen ini juga memiliki dampak yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Terima kasih atas perhatian dari kalian. Semoga ilmu ini sangat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Dadah semuanya.